Hidup itu kan nggak ada guideline-nya ya. Kalau lu kayak gua, lu pernah nggak sih ngerasa, apa sih sebenarnya tujuan hidup itu? Gimana sih cara menjalani hidup tuh supaya ya bisa nggak ada penyesalan di akhirnya? Dan gimana sih menjalani hidup tuh supaya kita tuh sampai ke tujuan, apapun itu tujuan kita, menjadi diri kita yang kita inginkan gitu. Kayak selama ini gue ngerasa gue jalanin hidup tuh kayak nggak ada arahnya. Kadang-kadang gue menuju ke satu arah, kadang-kadang gue ganti arah, kadang-kadang gue memprioritaskan satu hal, kadang-kadang gue ganti prioritas, kadang-kadang gue mengorbankan kesehatan demi pekerjaan, kadang-kadang gue memprioritaskan kesehatan dan mengorbankan pekerjaan. Kayak gitu aja terus kesana kesini, nggak ada guideline yang benar-benar bisa bikin gue tuh, oh harusnya kalau gue mau menuju ke kehidupan yang lebih baik, gue harus utamakan ini, gue harus prioritaskan ini. Lo ngerasa nggak sih kalau rasanya tuh hidup itu jalannya tuh abstrak gitu, bisa kemana aja dan setiap langkah itu nggak tahu ke arahnya kemana. Karena hal ini gue tuh penasaran, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa menuju ke jalan yang sesuai kita inginkan, menuju jalan yang lebih baik untuk kehidupan kita, apapun tujuan kita nanti, apapun goals hidup kita nanti. Gue mikir emangnya nggak ada ya suatu bisa dibilang tuh prioritas yang harus kita prioritaskan dalam hidup yang nantinya akan menuntun kita ke jalan ke kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang kita inginkan, apapun tujuan hidup kita itu tadi. Nah, setelah gue cari-cari, ternyata yang ngerasa kalau hidup ini itu abstrak dan nggak ada guideline-nya, itu ternyata nggak cuma gue sendiri, ternyata banyak orang yang bahas ini juga. Dan di situ gue mendapatkan ada beberapa pilar yang ternyata itu bisa membantu kita tuh mencapai tujuan hidup kita, ya apapun itu tujuannya. Mungkin setiap orang tuh punya tujuan hidup berbeda-beda, tapi dengan kelima pilar ini, kalau di beberapa sumber mereka menyebutnya itu adalah life bucket atau keranjang kehidupan yang perlu kita isi supaya kita tuh hidupnya tuh menuju jalan yang kita inginkan gitu. Jadi di sini gue dapatkan tuh ada 5 life bucket yang dimana untuk mengisi keranjang kehidupan ini itu ada urutannya, ada prioritasnya. Jadi kita nggak bisa ngisi life bucket ini tadi sembarangan. Kita harus sesuaikan prioritasnya dari yang terpenting sampai yang nggak terpenting. Tiap orang tuh punya jalan hidup beda-beda, tapi 5 life bucket ini gue rasa sih bisa diterapkan ke semua orang karena gue rasa ini adalah pilar kehidupan yang universal. Apapun tujuan lo, apapun keinginan lo di hidup, 5 bucket ini akan selalu ada selama kita ya manusia yang hidup di dunia ini. Oke, jadi ada 5 bucket prioritas atau bucket kehidupan yang harus kita isi berdasarkan order prioritas. Jadi bucket yang pertama itu adalah bucket terpenting, di mana nanti akan nyusul bucket kedua, bucket ketiga, bucket keempat, sampai bucket kelima. Untuk mengisi bucket ini, mengisi keranjang kehidupan ini tuh nggak harus bucket satu penuh baru pindah ke bucket 2. Tapi ternyata kita bisa memulai mengisi bucket satu. Kalau bucket satu udah mulai kita isi, kita sudah boleh menyicil bucket 2. Kayak gitu. Jadi ternyata nggak harus semuanya penuh dulu nih bucket kehidupan kita yang prioritas satu penuh dulu baru pindah ke prioritas 2. Tapi boleh dimulai ketika kita sudah mulai mengisi bucket yang satu, kemudian kita mulai mengisi bucket 2. Saat bucket 2 udah mulai kita isi juga, kita udah mulai boleh mengisi bucket 3 dan seterusnya sampai bucket 5. Harapannya nanti semuanya itu walaupun tidak penuh, setidaknya bucket-bucket itu tuh sudah mulai terisi, dan saat bucket ini terisi atau pilar ini udah mulai terbangun, itu akan mengarahkan hidup kita tuh yang lebih baik lagi. Kalau bisa memenuhi salah satu bucket sampai benar-benar dibilang sempurna itu lebih bagus lagi, tapi biasanya pada kenyataannya bucket itu tidak akan mungkin terisi dengan sempurna. Pasti akan
ada kosongnya, tapi nggak masalah. Yang penting kita usahakan untuk mengisi kelima bucket ini dengan memprioritaskan dari yang paling penting. Oke, life bucket yang pertama yang gue dapatkan itu adalah kesehatan badan atau pilar kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita prioritaskan nomor satu adalah kesehatan badan. Kelihatannya klise, saat gue baca, saat gue tahu itu juga sangat, oh iyalah kesehatan apalagi gitu. Kalau nggak sehat kan kita nggak bisa apa-apa gitu. Tapi pada kenyataannya, walaupun kebanyakan dari kita tuh tahu kalau kesehatan itu penting, kalau kita tuh harus menjaga badan kita karena kita cuma punya satu di dunia, tapi pada kenyataannya seberapa sering sih kita mengabaikan kesehatan kita untuk hal lain, misalnya untuk pekerjaan, untuk hubungan, atau untuk yang lainnya deh. Nggak sedikit dari kita, walaupun kita tahu bahwa kesehatan itu adalah hal yang harus kita prioritaskan, tapi seringnya menjadi tidak prioritas. Kita korbankan kesehatan demi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di sini yang gue dapatkan, yang gue pelajarin, ini menekankan kalau lu mau mencapai kehidupan yang bisa dibilang sesuai keinginan lu tuh harus benar-benar memperhatikan kesehatan lu terlebih dahulu. Jangan cuma teorinya aja bahwa kesehatan itu penting, tapi lu harus benar-benar menunjukkan, memprioritaskan kesehatan badan lo itu sebagai prioritas pertama. Karena kenapa? Ya balik lagi, tubuh kita tuh cuma satu. Anggaplah tubuh kita itu satu-satunya kendaraan di dunia ini. Kalau tubuh kita rusak, ya kita nggak akan jalan kemana-mana. Seandainya pun bisa jalan, belum tentu sampai ke tujuan. Atau bahkan mungkin sampai ke tujuan, tapi udah rusak duluan. Tubuh kita pada saat sampai tujuan yang kita impi-impikan, ternyata tubuh kita udah nggak bisa diperbaiki lagi. Kayak gitu, anggaplah tuh kalau tubuh kita itu hardware-nya. Jadi saat kita tidak memaintain hardware-nya, ya software di dalam tubuh kita nggak akan bisa jalan secara lancar, secara baik. Dan hasil apa? Ya kita nggak bisa fokus, kita nggak bisa produktif, kita nggak bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Karena ya mau gimana lagi, hardware-nya kendaraan kita tuh nggak kita maintain. Lalu gimana sih cara supaya kita tuh mengisi life bucket yang pertama ini tadi, prioritas yang pertama tadi, yaitu kesehatan badan kita. Jadi yang gue dapet itu ada beberapa poin di mana kita tuh harus mulai menerapkan atau menjaga hal tersebut supaya life bucket yang pertama itu kesehatan tubuh kita itu bisa terjaga, atau pilar yang pertama itu benar-benar bisa terbangun. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan badan kita, yang paling penting itu adalah tidur. Sebenarnya semuanya tuh penting. Cuman di sini ditekankan karena makin kesini makin banyak orang yang tidak mempedulikan pola tidur mereka, karena ya makin maju suatu peradaban, biasanya stresnya juga akan makin banyak. Alhasil apa? Banyak dari kita yang tidurnya itu tidak tercukupi untuk melakukan banyak hal. Entah itu sebenarnya untuk pekerjaan atau bahkan untuk entertainment. Kadang-kadang mengorbankan tidur demi hiburan, nonton, seperti itu, dan lain sebagainya. Makanya ditekankan untuk zaman sekarang adalah tidur, karena udah mulai banyak yang lupa betapa pentingnya tidur. Kenapa tidur itu penting? Di sini karena pada saat kita tidur sebenarnya tubuh kita itu sedang di maintenance. Jadi tubuh kita itu sedang diperbaiki. Hormon-hormon itu diregulasi, toksin-toksin dari kegiatan sehari-hari tubuh kita itu dikeluarkan, otak itu di-refresh, memori jangka pendek itu dikonsolidasi jadi memori jangka panjang, otot-otot dibangun, sel-sel mati itu mulai dikeluarkan, mulai diperbaiki. Itu semuanya tuh terjadi pada saat kita tidur. Jadi kalau kita kurang tidur ya itu nggak akan terjadi hormon-hormon imbalance, hormon-hormon tidak terregulasi dengan baik. Toksin-toksin atau racun-racun sisa metabolisme kita seharian nggak bisa dikeluarkan secara sempurna, otot-otot juga nggak akan dibangun, ya alhasil mungkin sehari 2 hari atau misalnya saat kita tuh masih muda nggak akan berasa tubuh kita itu rusak, tapi dengan seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia,
nanti akan kelihatan antara orang yang mementingkan tidur sama enggak. Tentu orang yang tidak mementingkan tidur, tubuhnya akan lebih cepat rusak atau lebih cepat mengalami penuaan, penurunan fungsi. Itulah kenapa pentingnya kita menjaga tidur kita. Nah, yang gue dapet, tidur yang direkomendasikan itu antara 7-9 jam yang quality tidurnya tuh baik. Yang nggak kebangun-bangun, di ruangan yang gelap, suhu yang optimum buat kita sendiri. Bukan tidur yang cuma 5 jam atau tidur 10 jam tapi kebangun-bangun. Tidur yang kayak bisa dibilang tidur ayam, itu bukan sesuatu yang disebut quality sleep atau tidur yang berkualitas. Jadi yang direkomendasikan itu adalah tidurnya itu 7-9 jam. Lalu gimana kalau ternyata ya memang kita ada kelainan, kita nggak bisa tidur tuh 7-9 jam secara berkualitas, ya berarti lo harus meminta bantuan, mencari pengobatan, mencari tahu kenapa sih gua nggak bisa tidur berkualitas. Dengan lo mengetahui bahwa tidur itu penting, kalau ternyata lo nggak bisa atau kita nggak bisa tidur berkualitas, berarti ada sesuatu yang salah dengan kita. Entah itu stress level, entah itu ada kelainan yang lain, misalnya insomnia atau gangguan yang lain. Dengan kita mengetahui kalau tidur itu penting dan ternyata tidur kita itu nggak berkualitas, ya kita mulai cari tahu penyebabnya apa. Kalau emang kita nggak bisa mengatasinya sendiri, coba cari bantuan ke tenaga profesional, misalnya dokter dan lain sebagainya. Itulah fungsinya kita mengetahui apa aja nih yang harus kita perbaiki supaya kesehatan tubuh kita itu tadi bisa terjaga. Kemudian poin yang kedua, supaya bucket ini terpenuhi, bucket kesehatan tubuh kita terpenuhi, yaitu nutrisi. Bukan berarti kalau kita mau menjaga nutrisi kita baik, kita harus nge-track atau mengukur semua kalori yang masuk, intake yang masuk, semua benar-benar clean. Bukan berarti kita nggak boleh makan makanan yang kita sukai, makan makanan misalnya junk food. Itu sebenarnya boleh-boleh aja, nggak mungkin, karena nggak sustain kalau kita memaksakan diri untuk memakan makanan yang benar-benar selalu clean, yang selalu sehat. Apalagi kita kan hidupnya di Indonesia, kita sudah terbiasa terpapar dengan makanan yang enak-enak, yang berminyak-minyak, yang bisa dibilang makanan Indonesia banget gitu. Cuman kita harus sadar bahwa makanan ini tuh harus kita batasi. Kalau emang kita nggak bisa 100% makan sehat, ya setidaknya saat kita makan makanan yang kurang sehat, harus kita batasin. Misalnya makan siang kita udah makan padang, banyak karbohidratnya, banyak lemaknya, ya kita usahakan makan malamnya itu lebih banyak protein dan seratnya, kayak gitu. Kita kurangin yang berminyak. Tinggal di balance gitu aja. Kalau hari ini kita udah cheat day, makanannya amburadul, ya besok diperbaiki lagi, kayak gitu. Yang penting kita tuh sadar bahwa nutrisi itu harus kita kejar balance-nya. Bukan berarti kita harus strict makannya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya kecuali kalau ada kondisi tertentu, misalnya ada penyakit tertentu, ya tentu kita harus batasi makanan tersebut. Tapi kalau nggak ada kondisi tertentu, nggak ada penyakit tertentu, ya boleh-boleh aja, cuma ya dibatasi, kemudian diimbangin dengan makanan yang lebih sehat. Kemudian yang gue dapatkan, poin ketiga yang harus kita lakukan supaya tubuh kita itu tetap terjaga kesehatannya, tetap baik, yaitu adalah movement. Di sini gue bilang movement karena kadang-kadang orang mengira bahwa untuk sehat itu harus olahraga berat. Makanya gue pakai katanya movement, bukan olahraga. Beberapa orang menganggap bahwa olahraga itu ya harus misalnya maraton, harus olahraga 30-1 jam, harus angkat beban, kayak gitu. Padahal semua movement itu dihitung. Misalnya kita cuma bisa jalan kaki 15 menit sehari. Misalnya kita cuma bisa joget-joget sambil karaokean 10 menit sampai 15 menit sehari karena kesibukan kita. Itu juga dihitung sebagai movement, gerakan-gerakan yang tidak spesifik olahraga, yang harus menghabiskan waktu lama tapi membuat kalori kita
kita terbakar, tubuh kita bergerak, itu juga dihitung. Kadang-kadang kan kita nggak bisa meluangkan waktu karena satu dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan melakukan movement sesingkat 10 menit, 15 menit di waktu-waktu sibuk kita, itu juga dihitung sebagai suatu hal yang berpengaruh ke kesehatan kita. Akan lebih baik lagi kalau kita bisa olahraga secara rutin setiap hari atau seminggu 3 kali minimal gitu dengan waktu yang lama. Cuman kalau emang nggak bisa ya lakukan dengan hal-hal yang mulai dari hal-hal kecil, jalan kaki, kayak gitu. Kalau misalnya bisa olahraga angkat beban, berenang dan lain sebagainya sih nggak masalah. Tapi kalau enggak, ya lakukanlah dari hal-hal kecil tersebut. Karena pada dasarnya tubuh kita itu didesain dari sananya untuk bergerak. Dulu tuh di zaman dulu yang gue dapatkan itu sedikit penyakit-penyakit metabolik, entah itu jantung, entah itu diabetes dan lain sebagainya. Ya mungkin karena dulu salah satunya karena belum tahu diagnosisnya gitu. Misalnya belum ada, ilmunya belum maju, jadi tidak terdiagnosis. Tapi selain itu juga karena zaman dulu itu orang-orangnya lebih aktif dibanding orang-orang kita di zaman sekarang yang kebanyakan hidupnya tuh sedentari, yang nggak banyak geraknya. Jadi resiko untuk penyakit metaboliknya itu orang zaman dulu itu lebih sedikit. Bukan berarti nggak ada sama sekali, lebih sedikit. Selain underdiagnosis, ya mungkin karena orang dulu tuh banyak geraknya. Jadi resikonya lebih sedikit. Sedangkan di zaman sekarang kita ilmunya udah maju, kita udah dapat mendiagnosis, tapi pada kenyataannya gerak kita kurang ya, makin banyak orang-orang yang terkena penyakit metabolik, entah itu diabetes dan lain sebagainya. Jadi movement itu penting untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian yang selanjutnya, poin yang harus kita jaga supaya tubuh kita tetap baik itu adalah lingkungan kita. Di mana lingkungan kita itu misalnya maksudnya adalah paparan sinar matahari. Apakah lingkungan kita itu sehat? Adakah sinar matahari yang masuk ke rumah kita, apakah kita terkena sinar matahari hari-harinya atau cuma di dalam ruangan yang gelap, kemudian selokannya gimana, kemudian toiletnya bagaimana, itu juga mempengaruhi kesehatan kita. Belum lagi misalnya tenaga kesehatan ada nggak di lingkungan kita, kalau kita tiba-tiba sakit kita bisa berobat atau enggak, itu juga mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Itu juga harus dipikirkan, itu juga harus mulai diperbaiki. Dari poin-poin yang banyak itu tadi untuk menjaga kesehatan, bukan berarti kita langsung menerapkan semuanya. Kayaknya untuk kita yang tadinya mungkin nggak begitu memprioritaskan kesehatan tubuh, langsung menerapkan semuanya itu akan berlebihan dan membuat tubuh kita overwhelm, atau kita tuh nggak sustain, nggak akan melakukan hal tersebut dalam jangka panjang. Kita harus memulainya dari hal kecil. Misalnya kalau sekarang cuma bisanya menambah nutrisi yang lebih baik, misalnya nutrisinya mau nambah serat lebih banyak ya tinggal tambah sayur setiap makannya, or kita mau mulai gerak ya tambah jalan kaki setiap hari 15 menit kayak gitu, ditambah aja satu demi satu poin yang itu tadi. Jangan langsung semuanya dilakukan, karena biasanya kalau kita langsung melakukan semuanya sedangkan kita nggak kebiasa ya akan rebound, kita akan balik ke kebiasaan lama lagi dan kita nggak akan sustain ke kebiasaan yang baru itu tadi. Kemudian pilar kedua atau life bucket yang kedua yang harus kita mulai isi setelah kesehatan badan itu adalah kesehatan mental. Karena sebenarnya kesehatan badan dan kesehatan mental itu saling bergandengan gitu. Karena saat tubuh kita nggak fit, mental kita juga akan kena. Misalnya kita kurang tidur ya kita akan lebih gampang anxiety atau lebih gampang cemas, lebih gampang depresi. Atau misalnya kalau kita makannya kurang, tidak bernutrisi dengan baik, kita bisa bloating, kayak gas di dalam perut kita banyak, itu bisa mempengaruhi mood, hal-hal kayak gitu deh. Misalnya lagi kalau kita jarang olahraga, movementnya kurang, dimana saat kita movement atau olahraga itu kan diciptakan hormon kebahagiaan atau neurotransmitter yang membuat kita tuh happy gitu. Saat kita kurang olahraga, kurang gerak ya hormon tersebut nggak akan terbentuk ya, akhirnya membuat mood kita lebih jelek. Itu kenapa mental health itu
itu jadi prioritas kedua atau bucket list yang harus kita penuhi setelah bucket kesehatan badan kita mulai kita isi. Kemudian yang perlu kita normalisasikan di zaman sekarang itu adalah konsultasi ke terapis atau psikolog atau psikiatri atau apapun itu yang kaitannya dengan mental health. Kadang-kadang tuh banyak dari kita sebenarnya mungkin yang masih merasa ini adalah orang-orang di atas kita, orang-orang tua kita atau misalnya paman, om dan lain sebagainya. Mungkin kebanyakan dari angkatan kita tuh udah mulai mengerti pentingnya psikolog, terapis itu tadi untuk membantu kita keluar dari permasalahan mental, di mana bertemu terapis atau berobat di terapis atau konseling ke terapis itu bukan tanda lemah, bukan tanda kita orang gila gitu, bukan tanda kita itu orang nggak sehat gitu, nggak waras gitu, tapi tanda bahwa kita tuh self aware, kita tuh tahu diri kita sendiri, tahu mental kita sendiri. Jadi stigma yang menandakan kalau kita ketemu psikiatri atau psikolog berarti kita gila, itu sebenarnya udah outdated. Hal ini tuh sebenarnya bisa dianalogikan kayak gini. Kalau kita sakit demam, ya kita ketemu dokter, misalnya dokter umum, kalau anak dokter spesialis dan lain sebagainya. Ya sama aja kalau kita ada masalah di mental kita butuh bantuan, ya kita ketemunya sama psikiatri, sama psikolog, terapis itu tadi. Bukan berarti hal itu memalukan, enggak, ya emang jalannya seperti itu, memang seharusnya seperti itu. Justru karena kita aware dengan kondisi kita, makanya kita melakukan hal tersebut. Anggaplah tuh terapis, psikolog, atau psikiatri itu kayak coach gym kita. Bedanya kalau coach gym kita itu membantu kita membentuk badan kita lebih baik, psikolog, psikiatri, dan lain sebagainya itu membantu mental kita tuh lebih baik. Bukan berarti stigmanya jelek kalau lo masih menganggap bahwa kita bertemu dengan psikolog dan lain sebagainya itu stigmanya masih orang gak waras. Mindset lo harus mulai diubah kayak gitu. Kayak yang salah bukan stigmanya berarti, tapi mindset lo. Karena itu outdated dan seharusnya udah nggak berpikir seperti itu lagi. Lalu, apa sih yang perlu kita lakukan untuk membuat si bucket mental health ini tadi mulai terisi atau supaya mental kita itu terjaga? Yang pertama, yang jelas itu kita harus aware. Kita harus menyadari apa yang kita rasakan. Kita tanya ke diri kita sendiri, sebenarnya yang kita rasakan tuh sekarang tuh apa? Bukan apa yang seharusnya kita rasakan, tapi yang benar-benar lo tuh ngerasanya apa sekarang gitu. Apakah lo happy? Apakah lo sedih? Apakah lo depresi? Apakah lo cemas gitu? Bukan apa yang harus lo rasakan atau orang-orang harapannya tuh lo selalu happy. Enggak, tapi yang lo benar-benar rasakan. Mental awareness terlebih dahulu. Karena kenapa kita harus aware sama diri kita sendiri, sama perasaan kita sendiri atau mental state kita sendiri? Karena kalau kita nggak aware sama mental state kita, ya kita nggak akan bisa mencoba mencari solusinya. Kalau kita menganggap bahwa kita itu nggak ada problemnya, ya ngapain dicari solusinya? Dengan kita tahu bahwa ada yang salah dengan perasaan gue, mental gue, dengan satu langkah itu aja ya udah langsung kita tahu, apa nih yang harus gue lakukan. Kalau lo menutupi perasaan lo, ya nggak akan ada solusinya, karena solusi ada kalau ada problem. Kalau lo nggak menganggap diri lo ada problem, ya nggak akan ada solusi. Ya gampangnya seperti itu. Setelah kita aware tentang diri kita, apa yang kita rasakan, kita harus mulai memikirkan bagaimana memanage-nya. Entah itu stress management, entah itu anger management, gimana caranya memanage amarah kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue tuh sekarang lagi marah gitu, lalu ya udah kalau gue lagi marah, kira-kira apa yang bisa gue lakukan untuk mengatasi marah tersebut gitu? Apakah gue pendam? Apakah gue sampaikan langsung ke orangnya? Apakah gue ajak berantem orang tersebut? Kalau gue lagi stres, apa yang gue lakukan? Apakah gue mengurung diri? Apakah gue mencoba hal-hal yang baik? Atau
gimana pun itu. Tapi setelah kita aware dengan apa yang kita rasakan, kita harus mulai mengetahui bagaimana cara mengelola perasaan kita itu tadi. Ada beberapa orang yang stres itu dikelolanya dengan baik, misalnya dengan menarik nafas, ada yang menggunakan teknik tarik nafas, ada yang menggunakan journaling sebagai media untuk mengeluarkan emosi, atau kalau di Indonesia itu terkenalnya mungkin diary gitu, kayak kalau di luar negeri terkenalnya journaling. Atau ada juga yang menggunakan olahraga sebagai stress relief-nya. Ya nggak masalah, apapun itu nggak apa-apa kayak gitu. Ada orang yang menggunakan liburan sebagai stress relief, ya nggak apa-apa. Cuma lo harus tahu kalau tindakan tersebut itu untuk apa. Jangan sampai lo stres tapi lo nggak tahu cara manage-nya. Kalau lo selama ini belum punya, kalau gue belum punya bagaimana cara memanage perasaan gue, ya mungkin yang pertama harus kita ketahui apakah gue stres atau enggak. Kalau emang gue lagi stres, ya mulai cari nih kira-kira apa yang bisa membuat gue lebih relief. Mungkin masalahnya nggak hilang tapi akan mengurangi kabut stres di kepala gue. Dengan mengurangi kabut stres di kepala gue, mungkin gue akan berpikir lebih clear gitu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian poin yang selanjutnya yang gue dapatkan itu sebenarnya banyak poinnya, cuman mungkin gue nggak akan sampaikan semua poin yang gue dapatkan gimana cara memanage mentalnya. Kalian bisa cari aja menyesuaikan dengan keadaan kalian. Tapi ini yang gue sampaikan adalah hal-hal yang universal. Poin yang selanjutnya itu adalah kita harus set boundaries, ngasih batasan. Kenapa ngasih batasan itu penting untuk mental health kita? Jadi kebanyakan dari kita itu seringnya di Indonesia pula itu burnout, stres itu karena kita terlalu peduli sama orang, terlalu ikut campur urusan orang, dan orang terlalu ikut campur urusan kita. Akhirnya tuh nggak ada batas yang jelas antara kita sama orang-orang di sekitar kita. Kita ngerasanya mungkin orang itu peduli, tapi kadang-kadang terlalu peduli juga nggak baik buat kita. Kadang memberikan batasan itu perlu supaya kita tetap waras. Dan percaya sama gua, permasalahan itu biasanya itu lebih banyak permasalahan kita sama orang lain dibanding permasalahan diri kita dengan kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita bisa memasang batasan ke orang-orang yang membuat kita stres, itu akan sangat membantu kita. Memasang batasan itu juga kaitannya dengan apa yang kita konsum sehari-hari. Misalnya kalau kita mengkonsum sosial media, entah itu TikTok atau Instagram, terus ternyata membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, membuat kita lebih cemas, anxious, atau misalnya lihat berita ternyata bikin kita cemas, ya batasi. Pokoknya batasan itu bisa dimasukkan kemana aja. Pokoknya hal-hal yang membuat kita itu makin stres, kasih batasan gitu. Bukan berarti kita apatis, nggak sama sekali. Kasih batasan, kasih distance, kasih jarak antara kita dan hal yang membuat kita stres itu tadi. Oke, setelah pilar mental, jadi kan yang pertama adalah kesehatan badan, diikuti dengan kesehatan mental. Yang selanjutnya, pilar ketiga atau life bucket yang perlu kita isi atau kita bangun itu adalah hubungan atau relationship. Lucunya adalah ketika kita baru puber, biasanya banyak dari kita itu lebih mementingkan relationship dibanding lain sebagainya. Padahal order priority-nya relationship itu harusnya ada setelah kesehatan badan dan kesehatan mental. Kenapa? Padahal banyak orang yang berkata, loh hubungan itu kan penting, hubungan sama keluarga itu penting. Kita tuh manusia bisa nggak punah karena kita punya hubungan. Iya benar, tapi untuk menjalin hubungan yang baik kita butuh badan yang sehat dan mental yang baik. Saat kita nggak punya badan yang sehat dan mentalnya masih ancur-ancuran, kita belum selesai dengan diri kita sendiri, biasanya hubungan itu hanya membebani satu orang kayak gitu. Kita hanya menjadikan orang yang dalam hubungan itu, entah teman, entah itu partner atau pasangan, entah itu orang tua atau keluarga, itu sebagai tempat pelampiasan kalau mentalnya belum siap atau misalnya badannya sakit, ya kita cuma menjadikan hubungan itu tadi sebagai orang yang ngurus kita sakit-sakitan kayak gitu. Jadi kenapa hubungan ini jadi prioritas nomor 3? Karena ya untuk menjadi orang yang bisa mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang sehat,
tubuh sama mental kita tuh harus baik juga. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya fondasi ini dari pilar hubungan ini mulai kita bangun atau bucket hubungan ini tuh mulai kita isi. Yang pertama yang perlu kita ingat itu adalah quality over quantity. Utamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Gampangnya kayak gitu. Dimana seringnya termasuk gue sendiri itu, gue ngerasa mungkin gue sering bertemu keluarga gue, sering bertemu temen gue atau pasangan gue. Banyak waktu yang gue habiskan dengan mereka. Tapi seberapa berkualitas pertemuan itu atau hubungan itu, ya nggak tahu. Kadang-kadang saat gue bertemu dengan orang-orang tersebut, gue lebih fokus ke handphone gue. Kadang saat gue ngobrol, gue mikirin pekerjaan gue. Saat gue lagi bersama mereka, tapi gue tuh nggak present, nggak hadir di situ, nggak benar-benar hadir. Cuma badan gue aja yang ada di situ, sedangkan pikiran sama hati gue di tempat lain, mungkin di tempat kerja, mungkin di sosial media, dimanapun itu. Makanya di sini menekankan kualitas dibanding kuantitas. Ya, kalau kita cuma bisanya nggak 24 jam bersama mereka, tapi saat kita bersama mereka, kita benar-benar hadir, kualitasnya benar-benar baik, itu akan lebih baik dibanding 24 jam, tapi ya nggak ada kualitasnya. Itulah kenapa quality over quantity. Kualitasnya harus yang paling utama. Poin selanjutnya dari bucket hubungan ini adalah komunikasi. Banyak dari kita, termasuk gue sendiri, memiliki komunikasi yang kurang baik dalam mengekspresikan perasaan kita. Kadang-kadang tuh miskomunikasi itu adalah penyebab utama kita nggak memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang kita sayang, kayak gitu. Kadang-kadang kita tidak menyampaikan perasaan kita ke mereka, kita berharap mereka bisa membaca pikiran kita. Bisa dibilang ini adalah hal yang paling susah, yang masih gue pelajarin juga. Kadang-kadang ya belum bisa dibilang belum bisa. Komunikasi terlihat sangat mudah karena kita bisa ngomong, bisa ngobrol, tapi kadang-kadang kosong gitu. Kayak gue masih belajar juga tentang ini, dan saat gue membaca tentang hal ini benar-benar mukul gue rasanya. Wah, gue banget nih, gue adalah orang yang susah menyampaikan apa yang di dalam hati gue, otak gue kepada orang-orang di sekitar gue. Jadi mungkin gue ngerasanya mereka harusnya mengerti apa gue, tapi kan mereka nggak bisa membaca pikiran gue dan hati gue. Ya, alhasil disitulah biasanya mulai terjadi konflik. Ini yang masih gue coba perbaiki dan mungkin akan membantu kalian juga kalau kalian mulai memperbaiki komunikasi. Coba belajar menyampaikan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mudah mengatakannya, tapi gue sendiri, percayalah, gue sendiri juga susah melakukan hal ini. Belajar menyampaikan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada pasangan kita, teman kita, keluarga kita, siapapun orang-orang di sekitar kita yang ngerasa orang tuh penting di hidup kita. Jangan sampai hanya karena komunikasi kita yang jelek, akhirnya kita nggak deket lagi sama mereka. Itu adalah pentingnya komunikasi. Kemudian yang selanjutnya, poin yang harus kita mulai perbaiki atau mulai bangun untuk supaya hubungan kita lebih baik itu adalah investasi energi kita, investasi hubungan kita ke orang yang tepat. Ini sama halnya dengan tadi itu boundaries. Kadang-kadang kita tuh menginvestasi waktu, energi, sama kepedulian kita tuh ke orang yang salah. Kadang-kadang ada aja orang yang gak pantas dapat investasi waktu, energi kita gitu. Kayak orang-orang yang selalu membuat kita itu jatuh, orang-orang yang selalu meremehkan kita sayang mati-matian, dia enggak-enggakan kayak gitu. Kalau kita sudah mengusahakan yang terbaik, tapi ternyata akhirnya cuma membuat kita menjadi diri kita yang depresi, jadi diri kita yang bukan diri kita, ya mungkin kita relokasikan investasi itu ke tempat yang lain. Nggak harus langsung tiba-tiba misalnya lu punya pasangan yang toksik, langsung lu cari pasangan yang lain. Enggak. Kita investasikan ke yang lain aja, misalnya ke diri lo sendiri, ke skill lo, ke keluarga lo, kayak gitu. Sampai kita menemukan orang yang benar-benar bisa kita investasikan waktu, energi, sama perhatian kita ke mereka. Jadi kadang-kadang kalau emang nggak bisa diperbaiki, ya dipotong aja. Kayak tumbuhan, kalau misalnya sudah mulai layu, nggak bisa dihidupin lagi, ya dipotong supaya
bibit-bibit yang baru mulai tumbuh lagi. Terus bucket yang keempat setelah kesehatan badan, kesehatan mental, hubungan, bucket yang keempat itu adalah purpose dan kontribusi. Purpose itu adalah tujuan hidup dan kontribusi apa yang bisa kita berikan ke dunia ini. Mungkin purpose kita atau tujuan hidup kita itu sekarang karir, mungkin juga keluarga, apapun tujuan kita, purpose kita, itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar ya. Setiap orang tuh boleh-boleh apa aja. Kalau misalnya kita tujuannya adalah menjadi orang kaya gitu, kayak menjadikan karir itu hal yang utama, ya nggak masalah. Atau misalnya tujuannya adalah membesarkan anak untuk menjadi orang yang baik, ya nggak apa-apa. Setiap orang tuh punya purpose-nya sendiri, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Itu hak orang masing-masing, benar untuk mereka masing-masing dan salah untuk orang lain. Mungkin juga, cuman ya itu dibebaskan. Apapun tujuannya, tapi yang jelas biasanya tujuan hidup itu adalah hal yang melebihi dari kepentingan kita sendiri, kepentingan pribadi kita sendiri. Kita mengutamakan tujuan ini tuh melebihi dari hal-hal yang lain. Nah, permasalahannya banyak dari kita mencoba memenuhi bucket purpose ini sebelum bucket sebelumnya, sebelum pilar-pilar sebelumnya. Banyak dari kita, mungkin gue salah satunya, lebih mengutamakan karir gue, lebih mengutamakan bisnis gue dibanding kesehatan gue, dibanding mental state gue, dibanding hubungan gue dengan orang-orang sekitar gue. Alhasil apa? Ya mungkin tujuannya itu tercapai, tapi apa? Pilar-pilar yang lain ambruk, kesehatan gue mungkin gak terjaga, sadar-sadar badan gue udah rusak, gue udah stres duluan, atau bahkan gue udah gak punya orang yang bisa gue andalkan, udah gak ada hubungan yang benar-benar bisa membuat gue bahagia, karena gue korbankan semuanya demi mencapai life purpose atau tujuan hidup gue sekarang. Kenapa life purpose ini jadi prioritas nomor 4? Karena ya kita butuh fondasinya itu tadi, tubuh, mental, sama hubungan. Supaya apa? Mereka itu akan membantu kita mencapai tujuan kita supaya tidak ada penyesalan. Saat kita mencapai tujuan kita dan kita punya badan sehat, mental state yang bagus, keluarga yang harmonis, itu udah sangat-sangat membahagiakan. Nggak lucu kalau kita sampai tujuan kita tapi kita nggak punya siapa-siapa, badan kita udah penyakitan, mental kita ancur-ancuran. Ya akhirnya itulah yang akan menjadi penyesalan itu tadi. Ini yang di beberapa sumber yang gue dapatkan ini adalah sumber dari kata-kata duit itu tidak membawa kebahagiaan. Karena ya kadang-kadang mungkin tujuan orang tersebut awalnya adalah mencari duit, tapi pada saat sampai di sana dia nggak bahagia karena dia mengorbankan pilar-pilar yang sebelumnya itu tadi, kesehatannya nggak dijaga, mental state-nya hancur, dia nggak punya keluarga, ya akhirnya dia nggak happy. Inilah mungkin dulu awalnya sumber dari kata-kata duit tidak membeli kebahagiaan. Tentu duit tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi duit itu bisa menyokong atau mensupport orang-orang sekitar kita, mensupport hidup kita. Ya kalau badan kita sehat, mental kita oke, keluarga kita harmonis, punya segalanya berkecukupan, tentu duit itu akan menyenangkan. Kalau kita nggak punya itu semua ya, mungkin duit itu nggak akan jadi sumber apapun, cuma akhirnya menjadi bahan penyesalan untuk kita. Lalu poin-poin apa sih yang harus kita mulai isi supaya si bucket purpose ini baik untuk kita? Yang pertama, kita harus tahu nih tujuan hidup kita tuh apa terlebih dahulu. Ya balik lagi, tujuan hidup semua orang tuh beda-beda dan gak ada yang salah dan gak ada yang benar, boleh-boleh aja. Kemudian kita observasi lagi nih, tujuannya ini benar-benar dari hati lu atau hanya supaya dilihat orang lain keren gitu. Kalau emang ternyata cuma pingin dilihat orang lain, mungkin reassessment lagi, di-review lagi kira-kira yang benar-benar tujuan hidup lu tuh apa. Setelah itu, kalau kita udah tahu tujuan hidup kita apa, kita harus mulai mendevelop atau mulai mengembangkan skills dan kompetensi kita untuk supaya kita mencapai tujuan
kita itu tadi. Kalau kita punya goal-nya A, tapi kita nggak punya skills, nggak punya competence, ya nggak akan sampai ke tujuan tersebut. Kalau kita udah tahu tujuan apa, kita bangun skills-nya, kita tambah ilmunya, supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Supaya tujuan itu nggak cuma jadi angan-angan aja. Kemudian kalau sudah kita punya skillnya, kompetensinya, yang perlu kita punya adalah konsistensinya. Kadang-kadang mencapai tujuan, purpose hidup kita itu akan naik turun dan akan sangat susah. Jadi kemampuan kita untuk bertahan ketika kita lagi susah itu sangat diuji di sini, dan kita harus punya itu. Gimana caranya kita sustain supaya kita tetap di track untuk mencapai tujuan kita itu tadi. Tapi ingat lagi, bucket dari purpose ini tadi harus kita imbangin dengan bucket-bucket sebelumnya. Jangan sampai kita mati-matian mencapai purpose-nya, tapi bucket-bucket kehidupan itu tadi, life bucket yang sebelum-sebelumnya itu terabaikan. Karena pentingnya kita punya fondasi terlebih dahulu sebelum kita mencapai tujuan atau purpose dari hidup kita itu tadi. Yang kelima atau pilar yang terakhir itu adalah bucket menikmati hidup. Seringnya dari kita, apalagi anak-anak generasi kita, itu menempatkan menikmati hidup, bucket enjoyment ini tuh di awal gitu. Kita nggak pedulikan semuanya. Nggak pedulikan kesehatan, nggak pedulikan hubungan, nggak pedulikan tujuan hidup kita. Yang penting happy. YOLO gitu. Ya, pada akhirnya semuanya akan runtuh karena seharusnya bucket ini tuh boleh kita mulai nikmati setelah kita tuh mulai membangun dari pilar-pilar sebelumnya, keempat pilar selanjutnya. Kalau udah mulai terisi, baru kita mulai ngisi bucket yang ini. Bucket menikmati hidup itu maksudnya apa? Ya kita kan sudah bekerja keras di hidup, kita udah melakukan semua hal yang harus kita lakukan. Ya kita boleh menikmati juga, kita boleh liburan, apapun yang membuat kita happy. Kalau kita happy-nya traveling ya traveling, kalau kita happy-nya shopping ya shopping, kalau kita happy-nya nonton konser ya nonton konser. Cuman bucket ini tuh bukan bucket nomor satu. Setidaknya kita harus udah punya badan yang sehat, mental yang baik, hubungan yang baik, kemudian purpose hidup yang baik juga, finansial yang oke, baru kita bisa mulai menikmati hidup itu tadi. Karena saat kita pilar-pilar sebelumnya gak ada, semuanya itu bisa hancur kalau kita lebih mengutamakan kesenangan hidup dibanding kesehatan, lebih mengutamakan kesenangan hidup dibanding hubungan ataupun tujuan hidup kita, ya semuanya akan kebakaran nanti di akhirnya. Itulah kenapa menikmati hidup atau enjoyment itu tadi masuk ke bucket kehidupan yang terakhir. Lalu poin-poin apa sih yang harus kita lakukan supaya bucket enjoyment ini tadi bisa terisi? Yang pertama, tentu lo harus tahu apa yang benar-benar membuat lo itu seneng kayak gitu. Ya itu tadi, kalau lo suka travel ya silakan travel, kalau suka shopping ya boleh shopping kayak gitu. Cuman selain tahu apa yang membuat kita happy, yang selanjutnya kita harus responsible, harus bertanggung jawab dengan apa yang kita keluarkan. Jangan sampai spending kita melebihi dari pemasukan kita, atau misalnya ada kebutuhan yang lain sebagainya tapi kita nggak memikirkan. Itu sama aja menempatkan enjoyment itu di prioritas pertama, sedangkan enjoyment itu harusnya di prioritas setelah prioritas-prioritas yang lain. Kita harus mengerti yang namanya strategic spending. Jadi kita harus tahu apa aja yang perlu kita keluarkan uangnya untuk apa aja, dan kalau ada sisanya atau misalnya mau mereward diri lo ya monggo terserah. Tapi kalau misalnya semuanya belum tertutup ya ditunda terlebih dahulu. Yang jelas di hidup itu kita butuh self reward, itu benar. Bukan berarti kalau kita udah kerja keras ya kerja keras terus ya nanti lama-kelamaan lo bisa stres sendiri. Kalau lo sudah melakukan hal yang semuanya lo bisa lakukan, ya udah waktunya lo untuk mereward diri lo sendiri. Dan utamakan untuk mengisi bucket-bucket yang sebelumnya terlebih dahulu. Dengan begitu hidup akan baru berasa nikmat.
Karena kalau misalnya nih punya penghasilan atau finansial yang stabil, lo liburan, travel ke tempat-tempat fancy, tapi pada saat lo nggak mempedulikan bucket sebelumnya, misalnya mental state lo tuh nggak bangun, apa gunanya liburan fancy tapi pada saat lo stres atau depresi? Apa gunanya kalau lo punya duit banyak tapi nggak ada keluarga, nggak ada hubungan yang benar-benar bisa lo sharing kebahagiaannya kayak gitu. Jadi itulah kenapa bucket-bucket sebelumnya itu perlu diutamakan untuk diisi terlebih dahulu, bukan berarti harus benar-benar full diisi, tapi mulai diprioritaskan aja, mulai diisi sambil dijalanin untuk mengisi bucket-bucket yang lainnya. Oke, jadi itu ada 5 life bucket yang harus kita isi dari prioritas yang paling penting, kesehatan badan, kemudian kesehatan mental kita, kemudian hubungan, kemudian life purpose, dan selanjutnya adalah self reward, menikmati hidup tadi, enjoyment itu tadi, itu harus kita urutkan berdasarkan prioritasnya dari mulai kesehatan sampai ke kesenangan kayak gitu. Jangan dibalik kesenangan terlebih dahulu baru ke kesehatan, biasanya nggak akan sampai ke tujuan hidup kita. Jadi pada saat kita memprioritaskan itu dari hal yang paling penting, harapannya mungkin akan membantu kita mengarah ke kehidupan yang lebih bahagia. Ya, kita nggak tahu tentang masa depan, cuman dengan mengetahui 5 prioritas ini tadi, 5 bucket kehidupan tadi, dan mulai kita isi per bucketnya itu tadi, harapannya sih bisa mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik lagi. Ini adalah ilmu yang gue baru dapat, ilmu yang baru gue coba terapkan. Gue mau share ke kalian karena gue pikir ini bisa membantu kalian untuk tahu arah kehidupan, karena gue ngerasanya di umur-umur sekarang itu kadang-kadang gue bingung apa yang harus gue prioritaskan, apa yang harus gue lakukan. Kalau ada pilihan prioritas, gue seringnya tuh mengambil keputusan itu berdasarkan apa yang gue rasakan. Padahal kalau kita udah tahu nih ilmunya nih, prioritas apa aja yang harus kita utamakan, kalau ada 2 prioritas itu, ya kita utamakan prioritas yang lebih penting terlebih dahulu. Oke, semoga membantu. Thank you for watching. Don't forget share ke teman kalian yang membutuhkan, keluarga, siapapun itu. Jangan lupa subscribe and see you in the next video. Bye guys.